kita tidak tahu rumus integral si parsial itu rumusnya dapat dari mana. Nah, tadi kan kita turunkan ya, oh ternyata rumus integral parsial itu didapat dari rumus turunan dalam bentuk fungsi perkalian. Tinggal dipindah ruas, lalu kedua ruasnya diintegralkan, akhirnya dapat bentuk integral UDV tadi gitu. Nah, untuk pengerjaan soal-soalnya ya tinggal dimasuk-masukin saja. Yang penting kalian bisa mengidentifikasi mana soal yang merupakan soal yang harus dikerjakan menggunakan integral parsial dan mana soal yang harus dikerjakan dengan integral substitusi. Tadi juga sudah saya jelaskan di video ya, cara kita mengidentifikasi soalnya agar tidak tertukar gitu mengerjakan cara yang mana. Nah, lanjutannya, jadi di materi siang ini kita masih di integral parsial, tetapi fungsi yang kita integralkan itu bukan fungsi biasa seperti yang tadi pagi, tetapi fungsinya sudah yang agak sulit tuh, yang fungsi pecahan, namanya fungsi pecahan parsial ya. Jadi fungsi pecahan parsial ini sebenarnya sama saja dengan fungsi rasional, tetapi di pembilang dan penyebutnya itu dia bentuknya polinom, artinya pangkatnya itu X-nya lebih dari 2 gitu ya, 3 misalkan X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Sehingga kita harus membagi si polinom tadi ke dalam pangkat-pangkat yang lebih rendah. Misalkan kalau dia pangkat 2, berarti kan kalau kita bagi si pangkat 2 itu menjadi X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Kayak difaktorkan gitu ya. Jadi kalau ada apa namanya? Fungsi X kuadrat, misalkan X kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C, itu kan fungsi kuadrat ya. Berarti nanti bisa kita bagi ke dalam fungsi yang lebih kecil, yaitu AX tambah B, misalkan dikali dengan AX tambah C, misalkan seperti itu. Jadi kalau fungsi kuadrat, kita pecahnya menjadi pangkat 1 kali pangkat 1. Kalau fungsinya fungsi pangkat 3, berarti kita pecahnya menjadi si fungsi pangkat 2 dikalikan fungsi X-nya pangkat 1. Kan kalau dikali, jadinya X-nya jadi ditambah ya, pangkat 2, pangkat 1, jadi pangkat 3, gitu. Jadi pokoknya pada pembahasan topik ini siang ini, itu kalian tuh harus bisa memecah ya, mendekomposisi. Jadi memecah si bentuk polinom tadi menjadi bentuk pangkat-pangkat yang sederhana, baru bisa kita integralkan. Karena kita tidak bisa mengintegralkan bentuk pangkat yang pecahan, bentuk pangkat polinom yang banyak dan dia ada di dalam pecahan. Paham ya maksudnya? Jadi ada bentuk pecahan, tetapi di dalam si pecahannya tuh entah itu di atas ya, di pembilang maupun di penyebutnya, pangkatnya tuh tinggi gitu, pangkatnya lebih dari 1, lebih dari 2, seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung mengintegralkannya, kecuali harus kita pecah yang tadi dekomposisi tadi ya. Ini saya share screen dulu. Nah, sudah muncul ya. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengintegralkan fungsi dalam bentuk pecahan parsial, gitu ya. Nah, pecahan parsial di sini sebenarnya terbagi dua ya, ditinjau dari jumlah pangkatnya, dari derajatnya. Apakah si pangkat atasnya itu lebih dari pangkat bawah atau justru si pangkat atasnya itu kurang dari pangkat bawah. Karena nanti teknik pengerjaannya itu berbeda ya. Kalau pangkat atasnya itu lebih besar daripada pangkat bawah, itu pengerjaannya seperti yang pekan lalu, yang pakai suku banyak. Misalkan nih ya, saya bikin soal yang ngarang nih. Misalkan ada integral dari X pangkat 3 ditambah 2X tambah 2X kuadrat, misalkan tambah X min 1, dibagi X kuadrat tambah 4X min 5. Ini kan polinom-polinom ya, pangkat atasnya itu 3, pangkat bawahnya itu 2. Jadi pangkat atas lebih dari pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan kita bagi dulu pembilang dan penyebutnya pakai suku banyak yang kemarin itu, kan udah saya pernah jelaskan ya, yang begini. Terus ini dibagi-bagi, nanti kalian hitungnya seperti kemarin, sehingga nanti di sini menghasilkan ada yang namanya sisa bagi, dan di sini ada yang namanya hasil bagi. Maka hasil keseluruhannya adalah si hasil bagi ini ditambah dengan si
sisanya. Misalkan hasil baginya ini X tambah 1, di sini misalkan sisanya 5, ya berarti hasil akhirnya tinggal X tambah 1 ditambah 5, jadi X tambah 6. Baru kita integralkan si X tambah 6 tadi. Jadi soal yang ribet ini akan berubah menjadi integral X tambah 6. Misalkan ya, kan ini kita tidak menghitung, saya hanya mengumpamakan saja. Jadinya nanti lebih gampang mengintegralkan seperti biasa. Karena kalau masih dalam bentuk pecahan gini, kita nggak boleh mengintegralkan atas diintegralin, bawah diintegralin, itu nggak boleh. Kalau turunan kemarin aja, turunan bentuk U per V kan ada caranya tersendiri ya, ada tekniknya yang pakai U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Jadi nggak bisa atas kita turunkan, bawah kita turunkan, terus tinggal dipecahin, dibikin pecahan, itu tidak bisa. Sama halnya seperti integral, hanya tekniknya berbeda. Kalau ketika turunan bentuk pecahan, tekniknya seperti ini. Kalau integral, itu kita tekniknya menggunakan pecahan parsial, gitu. Ketika si pangkat atasnya itu lebih besar dari pangkat bawah, maka harus kita rubah dulu, kita bagi dulu tuh si atasnya ini pembilang dibagi penyebut. Sehingga setelah sederhana seperti ini baru bisa diintegralkan seperti biasa. Nah, bagaimana kalau misalkan justru pangkat atasnya ini lebih kecil dibanding pangkat bawah? Kan nggak bisa ya kita bagi seperti ini. Nanti kan pangkatnya jadi minus. Ujung-ujungnya tidak bisa diintegralkan juga. Nah, yang akan kita bahas itu yang itu ya. Pembahasan hari ini adalah yang itu ya. Jadi kita mengintegralkan dengan pangkat atau derajat yang atas itu lebih kecil dari yang bawah. Sehingga tidak bisa menggunakan teknik pembagian polinom tadi ya. Jadi harus kalian lihat dulu ketika ketemu soal integral bentuknya pecahan, kita lihat dulu nih pangkat atasnya terhadap pangkat bawahnya apa, apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, pada integral pecahan parsial ini ada yang istilahnya dekomposisi ya. Dekomposisi itu kan kayak memecah ya, jadi menyederhanakan. Kalau dia si pangkat 2, berarti kita sederhanakannya, kita pecahnya menjadi pangkat 1 dikalikan pangkat 1. Kan kalau ada X pangkat 1 dikali X pangkat 1 jadinya X pangkat 2, gitu kan. Kalau dia polinomnya itu derajatnya 3 atau pangkatnya 3, maka cara memecahnya atau mendekomposisinya dengan X pangkat 2 dikalikan X pangkat 1, kan jadi totalnya X pangkat 3, seperti itu ya. Intinya kita harus pecah sesederhana mungkin supaya bisa dikerjakan integral seperti biasa. Nah, karena ini materi yang sudah tinggi, ini adalah materi terakhir di integral. Setelah ini tuh sudah masuk ke aplikasi integral. Jadi pekan depan kita sudah masuk ke aplikasi integral yang menghitung luas daerah dan volume benda putar. Jadi materi ini tuh materi yang tertinggi di kalkulus integral. Karena materi ini materi yang tertinggi, kita butuh pengetahuan awal tentang integral-integral yang lain, integral fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari, diingat-ingat lagi juga integral yang ada len, terus nanti yang hasilnya tan pangkat min 1 dan sebagainya. Jadi kita harus sudah hafal atau menguasai perhitungan integral-integral yang seperti itu. Karena semua yang dari awal itu dipakai semua di integral pecahan parsial. Kan ini materi tertinggi gitu ya. Suara saya masih jelas atau gimana? Jelas, Bu. Jelas ya. Nanti kalau tiba-tiba kecil atau bahkan menghilang gitu ya, nanti tolong dikasih tahu ya, karena saya nggak pakai laptop, pakai tab gitu. Takutnya karena tab saya sering error gitu, takutnya suaranya juga nanti tidak terdengar jelas. Oke, kita mulai saja. Yang penting tadi penjelasan awalnya seperti itu, ya. Nah, kita langsung ke soal, karena sebenarnya di sini tuh tidak ada rumus. Jadi, ketika ada soal, kita identifikasi dia pakai cara apa, udah kita kerjakannya kayak mengalir aja gitu, ikuti langkah-langkahnya. Jadi nggak ada rumus bakunya. Setiap soal itu dikerjakannya berbeda-beda caranya, ya. Nah, misalkan di sini contoh nomor 1, kita diminta untuk mencari integral dari 3x dikurangi 1 per x kuadrat min x min 6 dx. Nah, ini sebenarnya semua contoh soal itu saya ambilnya dari buku Parsel ya, cuman mungkin di buku Parsel itu ada beberapa penjelasan yang di-skip, jadi kayak langsung gitu kan, khawatirnya bingung. Jadi di sini kita akan menjelaskannya secara detail. Nah, di soal nomor 1 ini kan sudah jelas ya, dia bentuknya pecahan.
Dan di pecahannya itu dia polinom, walaupun di sini pangkatnya berderajat 2, pangkat tertingginya ya. Tapi tetap saja kita tidak bisa menyelesaikannya dengan integral biasa. Karena ketika kita faktorkan bagian bawahnya, penyebutnya tuh si x kuadrat min x min 6, kalau kita faktorkan dia tidak akan bisa mencoret yang atas ya. Kecuali kalau difaktorin ada yang bisa dicoret sama 3x min 1. Nanti kan jadinya integralnya tinggal jawabannya len-nya aja gitu kan. Kalau ini kan tidak bisa ada yang dicoret ya. Jadi harus kita dekomposisi atau kita pecah ya. Nah, oke. Jadi sebelum mengintegralkan, kita pecah dulu si bentuk x kuadrat min x min 6-nya ya. Nah, itu yang pakai rumus A ditambah B ditambah C. Sebenarnya dulu di SMA mungkin udah, tapi sekilas ya, karena memang Ibu maaf, suaranya jadi kecil. jadi kecil. Kalau sekarang gimana? Sedang, Bu. Sedang ya? Iya nih. Dulu. Udah, cukup. Kedengeran? Kedengaran Ibu. Dengeran ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi terlebih dahulu sebelum mengintegralkan, kita pecah, kita dekomposisi dulu bentuk yang ini ya. Jadi 3x min 1 per yang bawahnya kita faktorkan. X kuadrat min x min 6 itu kan kalau kita faktorkan jadi berapa? Ini 2, ini 3 ya. Berarti x tambah 2, x min 3. 2 kurang 3 min 1, 2 kali min 3 min 6. Ya. Nah, nanti di sini kita harus bentuk seperti ini. Coba, masih ada ingat-ingat nggak? Dulu tuh di SMA tuh pernah ya, karena ini ada masuk di buku paket gitu. Saya pernah mengajar juga ketika di SMA, tetapi mungkin hanya sekilas karena dianggap materinya sulit ya. Jadi tinggal dipecah saja. Penyebutnya nih x tambah 2-nya bisa taruh di sini, yang x min 3-nya kita taruh di sebagai penyebutnya si B. Nah, setelah kita pecah seperti ini, kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya. Jadi di sebelah kiri dan sebelah kanan ini kita kalikan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya x tambah 2 dan penyebutnya x tambah 2 x min 3, berarti ya kita kalikan dengan x plus 2 dikali x min 3 gitu ya. Sehingga si sebelah kiri nih yang ini ketika kita kalikan dengan ini maka kan penyebutnya habis ya. Jadi x tambah 2 x min 3 yang bawah ini dicoret dengan yang kita kalikan. Jadi hasilnya tinggal atasnya aja, bilangnya saja. Sama dengan, nah untuk yang ini kita kalikan lagi dengan ini. Ini kan bawahnya x tambah 2, berarti sama ini habis ya x tambah 2. Sisanya tinggal A per bawahnya x min 3. Nah, yang ini juga sama. Berarti karena dia penyebutnya x min 3, ketika dikalikan ini, maka x min 3-nya habis. Jadi penyebutnya tinggal x tambah 2 dan pembilangnya B. Berarti B per x tambah, kok jadi per sih? Kali ke samping ya. Tadi berarti di sini sama dengan A dikali X min 3 ditambah B dikali X tambah 2. Nah, seperti ini kan. Nah, sehingga kita harus mencari si A sama si B. Jadi tujuan utama kita tuh kita mau mencari si A sama si B. Karena nantinya bentuk ini akan dikalikan dengan ini. Akan dipecah. Jadi si bentuk ini tuh nanti yang kita integralkan bukan lagi yang ini. Menjadi integral ini ditambah integral ini. Jadi kita butuh A, kita butuh B. Baru nanti bisa masing-masing diintegralkan seperti biasa. Nah, bagaimana cara mencari si A sama si B? Si A sama si B ini sebenarnya didapatkan, kalau kita mau mencari A, kita bisa mendapatkan ketika si bagian ininya 0. Benar nggak sih? Kalau yang sebelah sininya 0, maka kan si A-nya bisa dapat. Ini tinggal kita substitusi aja X-nya pindah-pindah ruas. Begitu juga kalau kita ingin mencari si A, berarti si B-nya ini dia, kalau kita mau mencari si B, berarti si A-nya ini yang harus kita buat 0. Nah, gimana caranya supaya masing-masing itu harus kita nolkan? Ya tinggal kita substitusikan saja X-nya. Ya, misalkan kita mau menolkan si B-nya, kita mau mencari A nih, berarti kan B-nya di sini harus habis ya. Berarti B-nya ini akan habis ketika X-nya ini kita ganti dengan minus 2. Benar nggak? Kalau di sini ada X tambah 2, berarti kan supaya jadi 0, X-nya ini harus saya ganti dengan minus 2.
Minus 2 tambah 2 kan 0 ya. Terus 0 dikalikan B, maka B-nya akan habis seperti itu. Jadi di sini kita mencari A dengan mensubstitusi X-nya sama dengan berapa tadi? Minus 2 ya. Berarti sama dengan 3 dikali minus 2 dikurang 1 sama dengan A dikali minus 2 minus 3 ditambah B dikali minus 2 ditambah 2. Gitu kan? Nah, berarti nanti di sini jadi berapa nih? Minus 6 minus 1. Minus 7 sama dengan minus 5A. Ini 0 kan? Berarti A-nya sama dengan minus 7 per minus 5. 7 per 5. Dapat tuh A. Nah, sekarang kita cari B nih. Berarti B itu akan didapat ketika si A ini 0. Caranya gimana supaya A-nya 0? Si X-nya ini harus diganti berapa? Supaya dia kalau dikurangi 3 itu hasilnya 0. Berarti X-nya itu harus 3 kan ya? Berarti sekarang gantian. Substitusi X-nya sama dengan positif 3. Gitu ya. Nah, berarti jadinya tetap pakai yang itu dimasukin ke yang 3x min 1. 3 dikali 3 min 1 sama dengan A dikali, ini tadi x min 3 kita ganti 3 dikurang 3 ditambah B, x tambah 2 berarti jadinya 3 ditambah 2. Berarti 9 kurangi 1, ini 8, ini jadinya 0 gitu kan. Yang ini jadinya 5B. Berarti B-nya sama dengan 8 per 5. Selesai, kita sudah punya A 7 per 5, kita sudah punya B 8 per 5, tinggal kita substitusi ke yang atas. Jadi sekarang kita bukan lagi menghitung integral dari bentuk ini, melainkan kita sekarang menghitung integral dari ini ditambah dengan ini. Gitu ya. Jadi bentuknya bisa kita tuliskan integral dari A per X tambah 2, berarti A-nya 7 per 5 per X tambah 2 dx gitu ya, kalau mau dipakai kesamaan integral gitu, ditambah integral tadi B per X min 3. B-nya itu kan 8 per 5 per X minus 3. Ini kan ya, dx gitu. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan kan, ini tuh bentuk perkalian ya. Bentuk 7 per 5 dikali 1 per X tambah 2. Sama aja kan ya, jadi 7 per 5-nya saya pindahkan jadi ke depan, sehingga ini tinggal sisa 1 per X tambah 2. Kenapa harus diotak-atik seperti itu? Supaya nanti mengintegralkannya gampang. Kan kalian masih ingat ya, integral 1 per X itu adalah ln mutlak X plus C. Jadi diingat lagi, integral 1 per X dx itu adalah ln mutlak X plus C di pembahasan pertama lalu ya. Jadi ini bisa kita rubah jadi 7 per 5 dikali integral 1 per X tambah 2 dx ditambah 8 per 5-nya juga sama dikali integral 1 per X min 3 dx. Nah, sehingga di sini jadinya 7 per 5 dikali integral dari bentuk pecahan. Masuk ke sini nih. Masuk ke sini. Kalau dia 1 per X diintegralkan hasilnya ln X. Berarti kalau ini 1 per X tambah 2 hasilnya ln X tambah 2. Gitu ya. Jadi 7 per 5 dikali ln mutlak X tambah 2. Nah, ditambah 8 per 5. Ini juga sama. Integral dari 1 per X min 3 adalah ln mutlak X min 3. Karena integral tak tentu, tidak ada batasnya, maka jangan lupa belakangnya kita kasih plus C. Begitu. Jadi mengintegralkannya, namanya juga parsial ya. Jadi kita mengintegralkannya sebagian-sebagian. Kita pecah tuh tadi bagian yang rumit menjadi bagian-bagian lebih sederhana. Sehingga bisa diintegralkan dengan cara biasa. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu kah dari soal nomor 1? Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, yang bagian mana?
Kalau misalnya integralnya ada batasnya, Bu, berarti disubstitusinya itu di yang A per X plus 2 ditambah B per X min 3 ya, Bu? Oh, disubstitusiinnya di terakhir aja karena kan di sini kita mengintegralkannya baru di sini. Ini baru Oh di iya, step Bu. yang ini kita mengintegralkan. Ya, kalau di bagian ini yang mana tuh tadi yang dari sini sampai sini itu kita sedang mendekomposisi, memecah. Jadi belum masuk konsep integral sama sekali. Kita baru memecah saja. Nah, konsep integralnya ada baru di step yang ini, sehingga ketika dia integral tertentu ada batasnya, berarti batasnya dimasukkan di step yang sudah masuk ke integral. Jadi di sini aja nih, di terakhir sini boleh nanti dimasukin batasnya. Misalkan X-nya dari 0 sampai 2 ya, berarti di sini 7/5 ln kita masukkan dulu, berarti ln 4 ditambah 8/5 ln min 1 gitu ya, tapi nggak boleh ya, misalkan gitu ya. Itu tinggal dihitung. Jadi masukinnya pas di step terakhir sini. Gitu. Ya, makasih, Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Mm-mm. Kan kalau semisal tadi pangkat atasnya lebih dari pangkat bawah kan pakai pembagian suku banyak. Terus kalau semisal Mm-mm. pangkat atasnya kurang dari pangkat bawah pakai yang baru diajarin tadi. Ada nggak sih Mm-mm. Bu, semisal kayak soal itu pangkat atasnya sama kayak pangkat bawahnya. Itu kalau kayak gitu kita pakainya apa ya Bu? Nah, kalau misalkan pangkat atas sama dengan pangkat bawah, kita masih bisa pakai yang bagi pembagian itu, kita juga bisa pakai dekomposisi. Tapi kayaknya lebih mudahan yang pembagian. Karena kan nanti jadi lebih sederhana ya. Misalkan taruhlah di sini soal atasnya 3x kuadrat min 1. Kan jadi nanti hasil baginya apa? Hasil baginya berupa apa namanya? Angka biasa tuh konstanta ya. Jadi kalau pangkat 2 dibagi pangkat 2 kan nanti si X pangkat 2-nya habis ya. Misalkan gini, saya punya pangkat 3. Kalau saya bagi pangkat 2, maka hasilnya pangkat 1. Gitu kan? Kalau saya punya pangkat 3, saya bagi dengan pangkat 3 juga, maka hasilnya tidak ada X-nya. Tapi hasilnya sebuah konstanta. Walaupun di sini ada buntut-buntutnya, tapi kalau kita pakai pembagian bersusun, nanti hasilnya tidak akan ada X-nya. Karena pangkatnya itu, pangkat tertingginya itu sudah habis. Gitu. Jadi enakan pakai yang apa namanya tadi suku banyak pakai pembagian tadi bagi kurung gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita ke apa ya soal mungkin soal ya. Oke, disiapkan alat tulisnya, silahkan latihan sih sebenarnya ya. Nomor 2. Integral berapa ya di buku Parso ada nggak? Coba ya, integral X min 7 dibagi X kuadrat min X min 12 dx. Oke, silahkan di otak-atik, waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah ya ditulis soalnya? Mau saya ke bawah ke atas kan supaya bisa melihat jawaban yang tadi. Nah, ini ya. Nah, oke, silakan dijawab dulu.
Haikal izin share screen, Bu. Oke, silahkan. Stop dulu. Oke, silahkan Haikal. Ibu kalau video boleh nggak, Bu? Kamu udah ngerekam? Apa gimana? Pakai kamera, pakai kamera. Oh gitu. Boleh, boleh. Bisa ya? Iya, jadi kamera saya nanti. Oke, silahkan. Ini saya berdua sama Aura karena HP saya mati, Bu. Ya, oke. Oke, sambil dijelaskan ya. Apakah terlihat Ibu dan teman-teman? Haikal sudah mulai menjelaskan atau belum ya? Belum ada suaranya. Oke, masih memposisikan. Oke, ternyata saya ada salah, Bu. Cuman apakah boleh dijelasin dulu? Boleh langsung diorot-orot di situ aja. Jadi kesalahan saya itu di sini. X kuadrat min X min 12 itu seharusnya X minus 4 sama X plus 3. Cuman di sini X plus 4, X min 3. Jadi mungkin di sini saya ngejelasin caranya aja. Di sini tadi harusnya ini X min 4. Ini misalnya min. Ini plus. Jadi A per X min 4 ditambah B per X plus 3. Nah, di sini baru dikali dengan ininya, penyebut yang bawah. Yang A dikali dengan X minus 4, yang B dikali X plus X minus 3. Jadi nanti kayak gini. Nah, pertama kita cari A dulu dengan cara mensubstitusi B-nya menjadi 0. Nah, yang keduanya itu mencari B dengan mensubstitusi supaya A menjadi 0. Di sini tadi saya dapat min 4 sama 3. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, oke. Sama ya, seperti yang contoh tadi, berarti ini tinggal tandanya dan substitusiannya aja yang diganti nanti ya. Iya, ini saya salah tadi di awal. Yang ini. Berarti yang atas itu disubstitusinya X-nya sama dengan 4, yang bawah jadi X-nya sama dengan min 3 ya. Iya. Oke, good. Terima kasih, Haikal. Baik, Yang Ibu. lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak terlalu sulit ya, yang agak-agak ribet itu tadi mengingat-ingat bagaimana sih kita mengintegralkan fungsi yang tidak biasa, seperti tadi jadi 1 per X jadinya ln X. Nanti juga kalian akan bertemu dengan yang pangkat min 1 kayak tangan pangkat min 1 atau mungkin tekan apa gitu ya. Jadi memang hafalan rumus-rumus integral yang soal non-rutin itu memang harus sudah biasa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini nggak ada yang nanya ya, artinya sudah paham semua ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti,
Jangan diem aja ya, kan saya nggak tahu kalian semua ngerti apa enggak gitu kan. Nggak bisa nebak juga. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja, nanti nggak apa-apa kita jelaskan dari awal lagi. Ya. Yang tadi nomor 2. Oke, coba kita betulkan ya yang tadi Haikal. Berarti tadi kita mulai dari mana? Dari A, B-nya ya. Berarti tadi di sini harusnya X min 7 per ini min 4, di sini plus 3 ya. Jadi di sini A per X min 4 ditambah B per X tambah 3. Gitu ya. Nah, kita kalikan dengan X min 4, X tambah 3, maka yang sebelah kirinya habis, jadi sisa X min 7. Yang sebelah kanan, kalau dikalikan dengan X min 4, X plus 3, maka ini yang habis. Jadi tinggal sisa dikalikan A dikali X tambah 3. Jadi kayak disilang gitu ya, cara cepatnya ya. Berarti kalau ini X tambah 3 yang habis, maka tinggal sisa yang X min 4-nya untuk dikalikan dengan B. Jadi B dikali X min 4. Nah, untuk mencari A dengan B, kita harus menolkan si A dan B-nya. Kita kalau mau mencari A, maka B-nya harus 0 dengan cara X yang nempel di B diisi berapa supaya jadi 0. Karena di sini X min 4, maka supaya jadi 0, X-nya itu harus kita gantikan dengan positif 4. Gitu. Maka di sini kita substitusi X-nya yang pertama itu X sama dengan positif 4. Masukin semua ke sini gitu jadinya. Kalau kita X-nya ganti 4, berarti X min 7 jadi 4 dikurangi 7 sama dengan A dikali 4 tambah 3 ditambah B 4 dikurangi 4. Kan ini nanti jadi 0 ya. Berarti yang di sini 4 dikurangi 7 jadi minus 3 sama dengan di sini 7 kali A jadinya 7A. Maka A-nya sama dengan minus 3 per 7. Sekarang gantian, kita mau mencari B, berarti harus A-nya kita nolkan. Supaya A-nya 0, maka X yang nempel sama si A ini harus kita ganti dengan minus 3. Jadi supaya minus 3 ditambah 3 itu hasilnya kan jadi 0 ya. Berarti kita ganti yang kedua, X-nya sama dengan minus 3. Maka jadinya minus 3 minus 7 sama dengan A minus 3 tambah 3. Lupa saya zoom. Ditambah B minus 3 minus 4. Berarti di sini minus 10. Ini kan habis 0 ya. Minus 3 minus 4 kali B jadi minus 7B. Berarti B. Berarti B sama dengan 10 per 7. Sehingga udah dapat A sama B-nya, tinggal kita masukkan ke sini. Nih, ambil yang kanannya aja. Berarti jadinya A per X min 4, karena A-nya minus 3 per 7 ya. Jadi bisa kita tuliskan minus 3 per 7 per X min 4 ditambah B per X tambah 3. Tadi B-nya dapat 10 per 7. 10 per 7 per X tambah 3. Ini tulisannya jadi miring-miring sih, agak ribet ya, karena sambil megangin headsetnya supaya suaranya tidak kecil. Oke, berarti kita bisa hitung. Ini kita jadikan koefisien di depan. Jadi minus 3 per 7 integral X min 1 per X min 4 ditambah yang sebelahnya 10 per 7 dikali integral 1 per X tambah 3. Bolehlah ini dx, yang ini dx gitu ya. Sehingga jawabannya menjadi min 3 per 7 ln mutlak X min 4 ditambah 10 per 7 ln mutlak X plus 3. Jangan lupa plus C-nya. Gitu ya. Oke, saya tanya lagi. Ada yang masih belum paham kah? Kalau tidak ada yang menjawab, berarti dianggap sudah paham semua ya. Kita lanjut. Contoh nomor 3.
sekarang pangkatnya 3 ya. Kalau tadi pangkatnya 2, berarti kan kita hanya butuh A dan B. Berarti kalau nanti kita ketemu yang pangkatnya 3, berarti ada A, ada B, ada C. Kalau pangkatnya 4, berarti ada A, B, C, dan D, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi tinggal mengikuti aja. Integral dari 5x ditambah 3 per X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X dx. Nah, ini kan bawahnya penyebutnya X pangkat 3 ya. Jadi nanti ada A, ada B, dan juga ada C. Kita faktorkan dulu yang bawah. Nah, kalau kalian bingung bagaimana sih cara memfaktorkan untuk yang derajatnya lebih dari 2, misalkan X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Itu diingat-ingat lagi cara memfaktorkan menggunakan Horner yang kayak gini itu kan. Jadi tinggal pertama faktornya berapa nih X-nya gitu ya, supaya ketika disubstitusi ke sini X-nya nanti hasilnya jadi 0. Nah, setelah dapat si X-nya baru kalian tulis di sini. Jadi nanti kalian diingat-ingat lagi, pelajari lagi tentang pemfaktoran suku banyak ya. Oke, faktor dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X itu adalah X ya. Jadi ini faktornya adalah X dikali X tambah 1 dikali X minus 3. Gitu ya. Nanti kalian bisa pakai Horner atau bisa pakai pembagian juga boleh. Oke, karena tadi ada 3, maka kita butuh A, B, dan C. Jadi soalnya kita dekomposisi dulu. Jadi kalau kita mau mendekomposisi, integralnya ilangin dulu deh. Nanti pas udah selesai baru kita integralkan. Maka 5X tambah 3 bisa kita buat menjadi 5X tambah 3 per X dikali X tambah 1 dikali X min 3. Ini ya dari faktornya. Jadi sama dengan kita tadi ada A, ada B, dan juga ada C. Berarti ini per X, yang ini per X tambah 1, yang ini per X minus 3. Gitu ya. Nah, tinggal kita cari saja kayak tadi. Berarti ini tinggal kita kali dengan penyebutnya. Dikali dengan X, X tambah 1, dan X min 3. Kita kalikan. Yang sebelah kiri pasti habis ya. Tinggal sisa pembilangnya saja. 5X tambah 3. Yang A, karena dia bawahnya X, maka X-nya yang habis. Jadi tinggal X tambah 1 sama X min 3 yang dikalikan dengan A. Berarti X tambah 1, X min 3. Terus yang B, bawahnya X tambah 1, berarti tinggal dikalikannya dengan X sama X min 3. B dikalikan dengan X, dikalikan dengan X min 3. Yang C, karena bawahnya X min 3, berarti dikalikannya dengan X dan X tambah 1. Nah, tinggal kalian lihat kalau kita ingin mencari A dulu deh. Kita ingin mencari A. Kira-kira X-nya harus kita ganti berapa ya supaya si B dan si C-nya 0 gitu kan. Kita kalau mau nyari A, teman yang lain harus 0. Karena kita lihat di sini ada X, di sini juga ada X tunggal ya, maka X-nya kita ganti saja dengan 0. Karena ketika BX kita kalikan 0, CX kita kalikan 0, hasilnya akan 0. Tetapi kalau tadi kita tidak mengganti 0, misalkan, Bu, kayak cara tadi aja, ini kan X min 3 ya, Bu. Jadi ini diganti plus 3, yang ini diganti minus 1. Mengganti X itu kan tidak bisa sekaligus langsung 2, jadi satu-satu dulu. Kalau misalkan kita mau mengganti X-nya dengan yang ini dulu nih, si siapa namanya? Si plus 3. Jadi kita ganti X-nya sama plus 3. Maka yang habis hanya si B-nya aja. Si A-nya nggak habis, si C-nya juga nggak habis. Jadi capek nanti kita nyarinya. Ya. Jadi kita cari dulu satu angka X yang ketika disubstitusi ada 2 tuh yang 0. Nah ternyata di sini kalau kita lihat ketika X-nya kita ganti 0, si B ini sama si C ininya otomatis akan 0 juga. Gitu. Karena kan dia dikalikan dengan X. Jadi yang pertama kita ganti untuk X-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka jadinya 5 dikali 0, langsung aja ya, 5 kali 0 tambah 3. Berarti 3 sama dengan A dikali 1 dikali minus 3. Ini X-nya saya ganti 0. Ditambah B dikali 0 dan seterusnya 0, ditambah C dikali 0 dikali X tambah 1 juga 0. Sehingga A-nya jadi berapa nih?
min 3 ya. 3 bagi min 3 jadi A-nya minus 1 gitu. Terus berikutnya kita mau mencari B. Berarti kalau kita mau mencari B, si A-nya sama si C-nya itu harus 0. Kalian lihat deh, si A sama si C itu yang sama itu kan sama-sama dikalikan X tambah 1 ya. Sehingga supaya A sama C-nya 0, maka pengali X-nya itu yang kita pakai adalah si X tambah 1 ini. Berarti X-nya harus negatif 1. Jadi kalau kita di sini X-nya kita ganti negatif 1, maka A-nya kan 0. Si C-nya juga kalau X-nya kita ganti negatif 1, C-nya juga akan 0. Jadi kita bisa deh dapet D-nya. Gitu. Jadi kita harus jeli tuh menentukan X-nya. Berarti yang kedua ini X-nya harus kita ganti dengan negatif 1. Berarti 5 kali minus 1 minus 5 tambah 3 minus 2 sama dengan ini 0 ya, minus 1 tambah 1 kan 0 dikali A dan seterusnya, jadi yang barakan A ini 0. Sekarang yang B-nya, B dikali X, X-nya minus 1. Berarti B dikali minus 1 dikali minus 1 minus 3, minus 4. Yang C-nya, karena ada X tambah 1, ketika X-nya saya ganti minus 1, habis. Ya. Jadi dapatnya B-nya berapa nih? Min 1 dikali min 4, jadi 4. Min 2 dibagi 4. Min 2/4, min 1/2. Nah, yang terakhir kira-kira X-nya harus berapa? Nanti kan tinggal dilihat-lihat lagi kayak tadi ya. Nah, di sini X-nya yang belum itu kita kan mau nyari si C ya. Berarti lihat si A sama si B. Kita mau mencari si C nih sekarang. Nah, supaya A dan B-nya 0, kita lihat A sama B-nya itu yang samanya dikalikan dengan apa? A sama B di sini sama-sama dikalikan dengan X min 3. Sehingga supaya A dan B-nya sama-sama 0, maka X-nya harus kita ganti dengan positif 3. Gitu kan? Kayak tadi. Berarti di sini X-nya sama dengan 3. Berarti 5 kali 3, 15 tambah 3, 18 sama dengan A-nya ada X min 3, kita kali 3, 0 ya. B-nya kita ganti 3 juga 0. Tinggal C-nya saja. Berarti CX, C dikali 3 dikali 3 tambah 1, 4. Jadi 18 sama dengan 12C. Maka C-nya sama dengan 18/12. Udah deh, setelah kita dapat, tinggal kita masukkan. Gimana? Di sini aja ya. Nah, berarti menjadi bentuknya A per X ya. Jadi A-nya negatif 1, negatif 1 per X, pakai integral negatif 1 per X dx, ditambah integral B, yang ini ya, B per X tambah 1, tadi B-nya min setengah, min 1/2 per X tambah 1, ditambah C-nya 18/12 per X minus 3. Ini dx, ini juga dx. Oke, seperti biasa koefisien-koefisiennya bisa kita kalikan ke depan ya, sehingga menjadi negatif integral 1 per X dx plus kali min jadi min 1/2 integral 1 per X tambah 1 dx ditambah, oh ini integral ketinggalan, 18/12 integral 1 per X minus 3 dx. Itu kan? Nah, tinggal kita isi aja kayak tadi pakai len ya, karena ada bentuk pecahan itu nanti ada lennya. Berarti di sini negatif mutlak len mutlak X dikurang setengah len, karena ini kan penyebutnya X tambah 1 ya, berarti mutlak X tambah 1 ditambah ini 18/12 len mutlak X min 3, jangan lupa plus C. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, soal lagi ya.
Nanti saya sebutin loh, saya panggil nih siapa yang mau ngerjain. Jadi semuanya harus mencoba, harus motret ya. Nomor 4. Integral berapa ya? X tambah 1 per X min 3 kuadrat. dx. Ini hati-hati ya, jangan keenakan untuk bentuk ini nih, bentuk integral 1 per X, jadinya selalu, pokoknya 1 per sekian selalu dikasih len, selalu dikasih mutlak. Jadi ada beberapa cirinya, kalau penyebutnya dia ada pangkatnya, dia nggak bisa pakai len lagi. Kamu harus pakai substitusi yang pakai UD-UAN gitu. Jadi yang pakai len itu kalau si penyebut bawahnya itu tidak ada pangkatnya, kayak 1 per X tambah 1, maka jadinya diintegralkan jadi len mutlak X tambah 1. Gitu. Karena kan X tambah 1 itu pangkatnya 1. Tapi kalau nanti ada pangkatnya, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, itu tidak semua bisa pakai len. Jadi harus kita pakai, hitung lagi integralnya pakai substitusi. Tuh. Oke, silakan ditulis waktunya 10 menit ya.
Oke. Ada yang mau mencoba atau mau saya tunjuk? Iya. Siapa yang mau coba? Nggak ada yang mau nyoba. Oke, saya tunjuk ya. Silahkan Rizka Rahmadini. Masih ada di Zoom kah, Rizka? Nggak ada ya, Rizka? Ada Bu, ada. Ada. Ayo, Kak. Tapi saya belum ketemu. Nggak apa-apa, seadanya aja. Coba di foto dulu ya. Ya, nanti sambil kita koreksi bareng-bareng. Oh iya Bu. Bentar Bu. Ibu izin share screen ya. Ya, silakan. Udah Bu. Tadinya saya mencoba. Bu. Jadi saya coba kayak cara ibu yang ini, tapi kan dia sama-sama X-Men 3. X-Men 3 jadinya kalau di IM3 kan jadinya sama-sama habis. Nah terus habis itu saya mau tapi belum ketemu Bu. Soalnya kayaknya nggak bisa deh, soalnya dia masih bersisa X. Gitu Bu. Baru nyampe sini. Oke, berarti di situ nah, jadinya integral apa nih? Ini salah dari atas ya. Oke, boleh di stop ya. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Silakan. Tadi di atasnya ada yang salah ya. Mungkin ada yang ingin membetulkan sebelum saya panggil lagi yang lain. Silakan ya yang mau mencoba.
Ibu sebelumnya maaf, saya boleh coba? Oke, tadi ada yang mau mencoba lagi? Silakan. Saya izin Siapa? share screen ya, Bu. Ya, boleh. Sebentar, Bu, maaf. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Oke, sebelumnya, tadi kan soalnya integral dari x plus 1 per x min 3 kuadrat dx. Nah, jadi di sini saya ubah bentuknya. Saya pakai permisalan yang U, df, du, dan v yang parsial yang tadi Ibu kirimkan video sebelumnya. Jadi di sini saya ubah bentuknya menjadi integral x plus 1 dikali 1 per x min 3 kuadrat dx. Di mana U-nya itu x plus 1, kemudian dv-nya itu sama df-nya itu sama dengan 1 per x min 3 kuadrat dx, kemudian du-nya itu sama dengan dx, dan f-nya itu sama dengan min 1 per x min 3. Tadi kan rumus integral parsialnya seperti ini. Integral U dikali dv sama dengan ux dikali vx dikurang integral vx dikali du. Nah, terus ini ditulis lagi soalnya sama dengan U-nya diganti jadi X plus 1 dikali Vx-nya itu min 1 per X min 3, kemudian dikurang integral dari Vx-nya min 1 per X min 3, dan du-nya itu dx. Nah, selanjutnya di sini kita kali yang X plus 1 dikali sama yang sebelah sini, jadi min X plus 1 dikali 1 kan nanti tetap aja X plus 1 per X min 3. Kemudian di sini ada min ketemu min, jadinya plus integral 1 per X min 3 dx. Kemudian ke bawahnya yang bagian sebelah kirinya masih tetap. Nah, yang sebelah sininya sebenarnya bisa langsung diubah jadi ln ya, Bu. Tapi di sini saya ubah jadi dx-nya saya ganti jadi dt dulu. Terus sampai di bawah sini langsung ke bawah aja, jadi min X plus 1 per X min 3. Tadi kan ini kan langsung bisa diubah dalam bentuk ln, jadi ln-nya itu ln X min 3 terus plus C, seperti itu, Bu. Oke, berarti pakai parsial ya. Coba dikebawahin lagi, kita cek dulu. Ini masih parsial yang biasa yang UDV ya. Iya. Di apa? Ke atasin maksudnya di bagian atas. Oke. Sebentar. Oke. Saya anotasi dulu. Nah, yang ini saya belum ngitung ya. Berarti ini kamu mengintegralkannya pakai yang 1 per U ya? Iya. Ya, kita cek dulu ya. Berarti U-nya X min 3 gitu ya. Berarti DU-nya DX. Tulisan saya kelihatan kan ya? Iya, kelihatan, Bu. Berarti integral 1 per U kuadrat DU. Ya, DX-nya kan DU ya. Sama dengan integral U pangkat minus 2 DU. Berarti jadinya 1 per min 2 tambah 1 min 1 U pangkat min 1 plus C gitu lah ya. Plus C. Ini tulisannya delay. Jadi min 1 per U-nya tadi X minus 3 pangkat 1. Oke, betul ya yang ini. Jadi kalau nanti ada yang bingung, ini dapat dari mana? Nah, ini dapat dari hasil integral yang pakai DU-DU-an. Oke, ke bawah lagi, ke bawahin lagi, kita cek lagi. Nanti kita samakan pakai cara yang tadi ya, apakah sama atau beda. Tadi ini hasilnya berapa? Bentar saya hapus dulu nih. Biar nggak saya ini anotasi di
apa namanya di Zoom agak lambat. Nah, oke kemana ya? Ke atasin lagi yang ada integralnya tadi. Oke. Integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Oke. UDV sama dengan tadi U-nya berarti X tambah 1 dikali V-nya tadi ini min 1/3. Oke. Dikurang integral V berarti integral dari min X min 3. Ya, oke. Terus berarti min dikedepanin X tambah 1 per X. Ini X kan ya? Huruf X ya kamu ya nulisnya ya? Iya, X, Bu. Oh, X. Oke. Ini min kali min. Jadi ini plus. Oke. Nah, ini sudah betul. Terus 1 per X min 3. Oke. Ke bawah lagi. Integral dari 1 per X min 3. Oke, jadi di sini kalau mau langsung biar nggak bingung, langsung ganti len aja juga nggak apa-apa ya. Karena ketika di sininya T, tapi di sininya dia variabelnya masih X. Jadi lebih baik itu dalam satu sama dengan itu variabelnya sama. Nah, jadi biar tidak muncul bingung ya. Jadi nanti di sini langsung saja ini tinggal ditambah, diintegralkan aja. Berarti len mutlak jadi len X minus 3. Gitu ya. Jadi plus C. Nanti di sini berarti tinggal X min 3 plus C. Jadi lebih singkatkan ya. Nanti kita cek ya, diingat-ingat tadi jawabannya ini berarti min X tambah 1 per X min 3 ditambah len mutlak X min 3 plus C. Diingat-ingat ya. Oke, bagus. Terima kasih. Tadi siapa ini namanya? Tauri, Bu. Tauri. Oke, good ya. Ada yang mau mencoba? Kasih, ya, pakai cara pecahan parsial. Silahkan. Siapa yang mau mencoba pakai cara pecahan parsial? Kita akan cocokkan jawabannya ya. Nggak ada. Saya panggil ya. Ini pesertanya kok makin berkurang. Ini pada ngabur. Apa gimana? Yang di kampus yang pakai beberapa device siapa aja ya? Satu device beberapa mahasiswa. Hadir, Bu. Nanti kan kadang saya suka ngecek ini ya. Jadi, nah kayak gini nih. Jadi di rename pakai koma kayak Aura, Haikal gitu. Jadi ketahuan berapa-berapanya gitu. Kadang saya suka iseng-iseng nyocokin gitu sama absen. Ya, di rename dulu kalau yang device-nya satu tapi mahasiswanya banyak. Nah, jadi biar bisa saya random juga yang harus nyebutin jawabannya. Oke, silahkan siapa ya? Ayo di random di rename dulu. Cuman 31 nih ya. Ada Aura nanti tolong dicatat ya temennya yang nggak pada ikutan nih. Oke, silahkan dicoba siapa ya? Leskia, masih adakah di Zoom? Ada, Bu. Ada. Oke, silahkan. Sebentar ya, Bu, difoto dulu. Ya, silahkan. Ditungguin kok. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Silahkan dijelaskan. Tapi ini saya hasilnya beda sama Tauri, Bu.
Nggak apa-apa, nanti tinggal kita telusuri yang keliru yang mana gitu ya. Kalau saya cara kerjainnya ini kan X min 3 kuadrat ya, Bu. Nah, itu saya jabarin dulu. Nah, pokoknya nanti kan hasilnya itu jadi X kuadrat min 3X plus 9. Nah, terus yang X kuadrat sama min 3-nya itu X-nya itu saya keluarin, Bu. Jadinya X dikali X dikurang 3. Terus ditambah 9. Nah, habis itu saya pecah kan. Jadinya X plus 1 per X dikali X min 3 ditambah X. Oh, ini harusnya ada DX, Bu. Nggak ditulis. Terus X plus 1 per 9 DX. Nah, ininya di yang X plus 1 per 9 DX itu dibiarin dulu. Terus yang ini itu di dekomposisi. Nah, di dekomposisi jadinya X plus 1 per X dikali X min 3 sama dengan A per X ditambah B per X min 3. Terus ini dikali penyebut yang X dikali X min 3. Nanti hasilnya kayak gini. Habis itu disubstitusi X sama dengan 0 buat nyari yang A. Habis itu ini kan dimasukin, jadinya ini 1, terus B-nya itu 0, A-nya itu, jadinya ini A itu min 3, ini harusnya pakai tanda kurung, tapi lupa ditulis. Terus jadinya A sama dengan min 1/3. Habis itu yang kedua substitusi X sama dengan 3. Jadinya 3 ditambah 1, 4. Terus 3 dikurang 3 kan 0, jadinya A 0 ditambah B3. Nanti hasilnya B sama dengan 4/3. Terus ini saya masukin kayak yang di sini nih, yang dari sini diintegralin. Min 1/3 per X dx ditambah 4/3 per X min 3 dx ditambah 1/9, ini dari yang di sini, integral X plus 1 dx. Terus ininya dikeluarin yang min 1/3 integral 1 per X dx ditambah 4/3 1 per X min 3 dx ditambah ini 1/9 X plus 1 dx. Habis itu diintegralin min 1/3 ln X ditambah 4/3 ln X min 3 ditambah ini 1/9. Terus kan X itu diintegralin jadinya 1/2X kuadrat. X diintegralin jadinya X plus C. Terus dihitung lagi min 1/3 ln X ditambah 4/3 ln X min 3 ditambah 1/18 X kuadrat ditambah 1/9 X plus C. Gitu, Bu. Oke, kita telusuri satu-satu ya, dari awal yang keliru yang mana. Nah, sebelum ke konsep pecahan parsial, jadi sebenarnya gini, saya bingung nih ngejelasin dari atas apa dari bawah dulu. Untuk pecahan parsial, ketika bawahnya ini, baterai saya mau habis. Ketika bawahnya ini bentuknya kuadrat, maka faktornya itu adalah si kuadrat itu sendiri dengan yang tidak dikuadratkan. Jadi kalau ada X min 3 kuadrat, maka parsialnya itu dekomposisinya itu jadi X min 3 dengan X min 3 kuadrat. Gitu. Jadi kalau untuk kita kan ingin mengurai ya. Jadi kalau bentuk kuadrat itu adalah X min 3 dengan X min 3 kuadrat. Kalau dia bentuk kuadratnya sama ya. Nah, jadi nanti di sini diisikannya X min 3 dan di sini adalah X min 3 kuadrat. Nah, tapi tadi di sini kita telusuri ya, di sini tuh ada yang salah merubah di sini nih. Nah, ini kan coba ini kalau dikaliin jadi berapa? Jadi X kuadrat ya, min 3X tambah 9 gitu ya. Sedangkan kalau bentuk ini kalau dikuadratin jadi berapa? X kuadrat min 6X ditambah 9. Beda ya? Gitu. Jadi kamu mau merubah bentuk, memodifikasi boleh.
bebas. Kalau di matematika malah disarankan untuk merubah bentuk sehingga muncul bentuk-bentuk yang lebih mudah. Kayak dekomposisi ini kan kita hanya merubah bentuk saja ya. Tetapi yang harus diingat, kita tidak boleh merubah nilai. Jadi memfaktorkannya tadi ada kesalahannya di sini. Nah, untuk mendekomposisinya juga, kalau tadi saya bilang kalau ada pangkat 2, itu maka dipecahnya adalah si pangkat 1 dengan si pangkat 2-nya itu sendiri. Seperti itu ya. Gitu. Jadi dari sininya tadi, kalau ini sebenarnya memang bukan caranya ya, tapi saya jelaskan supaya nanti ketika bertemu lagi dengan yang memfaktorkan gitu ya, diubah bentuk, nanti hati-hati. Jangan sampai hasil dari yang seharusnya dengan yang sudah dirubah bentuk itu nanti berbeda gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini tadi siapa namanya? Lupa deh, saya yang nunjuk, Rizkia, saya Bu. lupa. Rizkia ya? Oke. Iya, Bu. Makasih Rizkia ya. Iya, Bu. Oke, yang lain siapa yuk yang mau mencoba? Tadi udah saya kasih petunjuk tuh. Kalau ada pangkat 2, maka jika didekomposisikan adalah si pangkat 2 dengan si pangkat 1 itu sendiri. Silakan ya yang mau mencoba. Ibu, saya mau coba, Bu. Ya, namanya siapa? Kalista, Bu. Silakan. Pakai video aja ya, Bu? Oh, boleh. Bentar ya. Salah. Casan dulu ya. Dia Jangan dulu ya. Saya mau ngambil casan dulu. Ya, oke. Silakan boleh dimulai. Tadi saya pakai cara yang dijelasin sama Bu Leni, dipecahnya. Jadi yang X tambah 1 per X min 3 kuadrat dipecah jadi sama dengan A per X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Terus kan terus dikali X min 3 sama X min 3. Jadinya yang ini kan jadinya sisa X tambah 1 aja. Terus yang A jadinya sisa A kali X min 3 dan yang B sisa B aja. Terus mau cari yang B jadinya dimasukin X-nya sama dengan 3. Jadi 3 tambah 1 sama dengan B, jadi B sama dengan 4. Terus kalau saya mau cari yang A-nya itu X-nya dimisalin 0. Jadinya 1 sama dengan min 3A tambah B. 1 sama dengan min 3A. Tadi kan B-nya udah tahu 4, jadinya 3A sama dengan 3, A-nya sama dengan 1. Terus masukin ke yang atasnya lagi tadi. Jadi integral A per X min 3 dx ditambah integral B per X min 3 kuadrat dx. Tadi A-nya dapat 1, jadi integral 1 per X min 3 dx, B-nya dapat 4, jadi 4-nya dikedepanin, jadi 4 integral 1 per X min 3 kuadrat. Kan itu bentuk lainnya integral X min 3 pangkat min 2 dx. Terus 1 per X min 3 kan diintegralin jadi ln mutlak X min 3.
ditambah 4 diintegralin biasa, yang X min 3 pangkat min 2-nya, 1 per min 1 dikali X min 3 min 1 tambah C. Jadi hasilnya ln mutlak X min 3 min 4 per X min 3 tambah C. Ya, Sudah, oke. Bu. Coba gambarnya goyang-goyang. Coba distabilkan dulu. Nah, saya cek dulu ya. Oh, jadi miring nih. Oke, stop, nggak apa-apa. Kita cek dari atas. Oke, karena tadi di B-nya itu tidak ada koefisien X ya, sehingga X-nya tadi dimisalkan dengan 0. Oke, A-nya untuk mencari B, berarti A-nya X-nya dibuat 3, 0, berarti 3 tambah 1, 4, maka dapat B-nya 4. Ketika X-nya 0, berarti 1 sama dengan min 3A ditambah B-nya tadi berapa? 4 ya. Oke, berarti 1 dikurangi 4, minus 3 berarti A-nya 1. Terus integral A per X min 3 dx ditambah B per X min 3 kuadrat. Jadi A-nya 1 per X min 3 ditambah B-nya 4 per X min 3 kuadrat. Oke. Jadi 4-nya dikedepankan, 1 per X min 3 diintegralkan, betul ya, hasilnya ln mutlak X min 3 ditambah 4 dikali integral X min 3 kuadrat. Nah, itu ngitungnya pakai U tadi, saya belum ngecek nih. Yang X min 3 pangkat minus 2, tadi pakai DU-DU-an nggak ngitungnya? Enggak, Bu. Oke, coba kita cek ya. Jadi kadang ada yang bisa pakai cara seperti ini langsung, ada juga yang berbeda gitu ketika pakai cara yang langsung. Ini nggak, kalau video nggak bisa ini ya, nggak bisa annotate ya. Berarti hitung di bayangan nih. U-nya X min 3, berarti U pangkat minus 2 tambah 1 minus 1 min 1 per pangkat minus 2 tambah 1 minus 1, 1 per, oke, betul ya. Ini plus kali min 4 per X min 3, ya. Oke, betul ya. Tadi jawabannya sama nggak sama teman yang pertama tadi? Beda, Bu. Sama ya? Beda di mana? Ln X min 3-nya sama. Tadi dia kalau nggak salah min X tambah 1 per X min 3 ya, kalau nggak salah, Bu. Oh, depannya ya, min Iya, X Bu. tambah 1 per X min 3. Iya, beda di situ ya. Harusnya di sini yang betulnya 4 ya. Oke, boleh di stop share? Iya, makasih, Bu. Ya. Berarti yang pertama tadi ada yang keliru di mana ya? Kalau udah kusut gini kita nyari dari awalnya tuh agak-agak rumit gitu nyarinya. Oke, ada salah di mana gitu. Harusnya pakai 2 cara bisa ya, jawabannya betul. Nanti coba tadi yang pertama tadi diperiksa dulu ya untuk integral parsial biasanya. Oke, kita lanjut ya satu topik lagi. Hampir setengah 4 ya. Paling kita mulai tadi kuliah dari jam 10 lewat ya untuk yang pertama. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi satu soal lagi deh yang jenisnya agak berbeda. Jadi supaya perbendaharaan soal kita lumayan banyak. Oke, misalkan di sini integral berapa ya? Tadi kan yang atasnya pangkat 1 semua. Coba nih di buku parcel ya, di example 7 kita bahas. Ini yang pangkatnya 2 atasnya, integral 6x kuadrat min 3x tambah 1 dibagi 4x tambah 1 dikali dengan x kuadrat tambah 1. Nah, ini udah enak ya, karena penyebutnya udah dipecah gitu ya. Jadi 4x tambah 1 dikali x kuadrat plus 1. Nggak dalam bentuk yang x pangkat 3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini perbedaannya dengan soal-soal sebelumnya adalah si bagian pembilangnya, atasnya, ini di sini pada soal ini pangkatnya 2. Kalau tadi kan kebanyakan kita pangkatnya 1 ya, misalkan X tambah 1 atau apa. Nah, sekarang si X-nya itu pangkatnya 2. Nanti perbedaannya apa? Ketika yang atasnya itu pangkatnya lebih dari 1, dia akan berpengaruh ke si ABC-nya tadi.
ya dia akan berpengaruh ke A, B, C-nya tadi. Diingat-ingat. Jadi kalau misalkan pangkat 1, kan tadi atasnya cuma ada A, ada B, ada C gitu kan, kalau pembilangnya itu pangkat 1. Nah, kalau pangkat 2 berarti nanti atasnya itu ada yang AX plus B misalkan. Berarti yang B-nya itu nanti BX ditambah C. Karena pangkatnya tadi karena pangkatnya ini pembilangnya ada yang pangkat 2. Oke, jadi kita pecah dahulu. Nah, jadi si 6x kuadrat min 3x tambah 1, kita tulis dulu deh, 6x kuadrat min 3x tambah 1 dibagi 4x tambah 1, x kuadrat tambah 1. Nah, yang atasnya nanti akan seperti ini. Karena kan dia pangkat 2 ya. Pangkat 2 yang bawahnya itu kan pangkat 3, maka akan ada sisa X-nya pangkat 1. Maka yang bagian atasnya si BX-nya itu jadi ada X-nya, jadi BX ditambah C. Nah, yang ini berarti 4X ditambah 1, yang ini X kuadrat ditambah 1. Jadi jangan ketuker nih, kalau yang tadi si pembilangnya itu pangkat 1 boleh ditukar, misalkan tadi A-nya mau yang sama 4X tambah 1 atau A-nya sama yang X tambah 1, misalkan nggak ada pangkatnya. Itu boleh ditukar. Tetapi kalau yang sekarang, karena penyebutnya itu ada yang pangkat 1 dan ada yang pangkat 2, itu tidak boleh tertukar, hati-hati. Maka si A ini kan karena dia single, maka temannya bawahnya juga X-nya pangkat 1. Nah, kalau yang ini, karena dia bawahnya X-nya pangkat 2, maka bagian atasnya itu harus X pangkat 1. Jadi pasangannya itu sama BX tambah C. Jadi jangan sampai tertukar, misalkan, Bu, yang ini A dibaginya sama X kuadrat tambah 1. Itu jangan ya, karena pangkatnya itu berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini ya menyelesaikannya sama seperti yang tadi caranya ya. Berarti ini tinggal kita kalikan dengan 4X tambah 1 dikali X kuadrat tambah 1. Hati-hati bentuk X kuadrat tambah 1 itu sangat berbeda dengan X tambah 1 kuadrat. Kalau ini artinya yang dikuadratkan hanya si X-nya saja, tapi kalau ini yang dikuadratkan adalah seluruh X tambah 1-nya. Jadi nanti berpengaruh ke hasil akhir. Sangat hati-hati sekali ya bentuknya, karena integral dari ini sama integral dari begini menghitungnya juga berbeda sekali. Hati-hati. Mirip tapi beda. Oke, berarti setelah kita kalikan, maka hasilnya seperti biasa, yang kiri tinggal pembilangnya saja. Nah, yang ini berarti A dikali X kuadrat ditambah 1, yang B-nya berarti tinggal dikali sama yang 4 ya, berarti 4X ditambah 1. Nah, seperti biasa, yang pertama, kalau yang ini kan berarti X-nya itu harus dibuat berapa? Min 1/4 ya. Jadi supaya si sebelah kanannya BX-nya itu habis. Terus yang ini, yang apa namanya, X kuadrat tambah 1-nya, sama yang ini si X-nya, BX-nya supaya dia habis, X-nya harus 0. Jadi kita punya X-nya itu min 1/4, 0, dan 1. Jadi yang pertama untuk X-nya min 1/4, berapa nih jadinya? Min 1/4 kuadrat, 1/16 ya. Berarti 6/16. Sambil cek ya kalau saya ada yang salah hitung. Min jadi plus 3/4 ditambah 1. Yang ini berarti A dikali 1/4, 1/16 ditambah 1. Nah, yang ini karena dimasukkan ya, jadinya habis. Siapa namanya? Si BX tambah C ke kanannya itu habis. Berarti ini tinggal kita samakan penyebut, jadi berapa penyebutnya? 16 ya. 6, 4 kali 3, 12, tambah 16. Ini berarti A dikali 16 tambah 1, 17/16. Berarti yang atasnya jadi berapa tuh? 28 ya. 28 tambah 6, 34. 34/16 sama dengan A/16. Berarti jadinya A-nya berapa? Ini 17
tinggal dikali A-nya 34, kok gede banget ya, 34 ya. Biasanya saya nggak pernah nemuin yang besar. Ada yang salah nggak? Coba tolong bantu dicek ya perhitungan saya. 17-nya Ibu. 17 nggak masuk, Bu. Oh iya, yang ini ya. Itu ya. 17. Oh, berarti bulat nih, kecil jadinya. Ini kan habis, jadi A-nya 2 ya. Nah, terus untuk yang X-nya, di sini aja deh. X-nya 0, maka muat. Jadi 6 kali 0, 0, 0, 0, 0 berarti 1 sama dengan 0 kuadrat tambah 1, 1 berarti A ditambah 0 tambah C berarti C dikali 0, 1. C doang. Ini ya? Salah nggak sih? Coba deh. X-nya kita ganti 0. Berarti ini kan 0 ya. Ini 0, 0, 1. Terus berarti ini 0 kuadrat tambah 1, 1 dikali A, 1A. Yang ini 0 ditambah C, C ini 1, C kali 1, C. Betul ya? Berarti di sini 1 sama dengan A-nya tadi kan 2 ditambah C, maka C-nya adalah minus 1. Terus kita mau mencari si B-nya, X-nya kita ganti tadi sama 1 ya. Oke, 6 dikurangin 3, 3 tambah 1, 4, sama dengan 1 kuadrat, 1 tambah 1, 2, berarti 2A, masukkannya ke sini ya, ditambah B kali 1, B ditambah C, B ditambah C, dikali 4 tambah 1, 5, berarti 4 sama dengan 2A, tadi A-nya dapat 2, jadi 4 ditambah B ditambah min 1 dikali 5. Berarti ini 0, 5B min 5. Berarti B-nya 1 ya. 5 bagi 5 ya. Jadi di sini kita sudah dapat A-nya kita dapat 2, B-nya kita dapat 1, dan C-nya kita dapat negatif 1. Nah, tinggal diintegralkan saja. Berarti sama dengan integral tadi A ya, A-nya 2 ya. 2 per 4X tambah 1, terus dx tambah C, berarti B-nya kan 1X tambah C-nya min 1, berarti X min 1 ya, disubstitusi ke sini nih. Nih, ke sini. Kan tadi B-nya 1 ya, berarti di sini 1X, C-nya negatif 1, berarti X min 1 per X kuadrat ditambah 1. Ketinggalan dulu dx-nya, dx gitu ya. Berarti bisa kita kedepankan. Jadi sama dengan integral dari berapa nih? 2 per 4x ditambah 1. Nah, ini ngitungnya itu kalian pakai yang U1 itu ya. Tapi kan ini bisa kita keluarkan ya. Kalau yang di buku Parsel ini saya lihat langsung dikeluarkannya setengah. Jadi ada setengah gitu di depannya. Tapi kalau kalian misalkan mau menghitung manual juga nggak apa-apa. Jadi nanti pakai yang U1 yang untuk yang ini ya. Integral, terus di sampingnya aja. Integral 2 per 4x tambah 1 dx. Berarti U-nya kan 4x ditambah 1. du-nya 4 dx, gitu kan? Berarti integral, ini kalau mau mencari dx, ya kalau kita mau mencari dx berarti 1/4 du. Nah, berarti integral 2 dx berarti 2 per 4x tambah 1-nya kan u, dx-nya kita ganti sama 1/4 du. Jadi ini disubstitusi ke sini ya. Nah, ini tinggal kita coret, jadi sisanya 2. Nah, tadi yang saya bilang, jadi kalau di buku Parsel tuh langsung. Ini 1/2-nya saya taruh di depan, 1/2 integral 1/u du. Berarti sama dengan 1/2 dikali integral 1/u itu kan tadi ya, ln mutlak u ditambah c. Nah, dari situ. Berarti sama dengan 1/2 ln mutlak u-nya 4x ditambah 1 ditambah C, gitu ya. Jadi yang di buku Parsel tuh menghitungnya dapatnya dari sini. Nah, tinggal kalian isi. Nah, ini nanti sama dengan
Biar cepet aja ya. Jadi 1/2 ln mutlak 4x tambah 1 ditambah, ini saya langsung copy paste dari buku Parsel, ln x kuadrat ditambah 1, nggak muat nih, dikurangin tan pangkat min 1x plus c. Gitu. Nah, yang bingung, Bu, kok ini ada tan min 1. Nah, kamu buka lagi rumus-rumus yang waktu itu pernah saya kasih yang ini loh, kalau nggak salah nih, yang du per integral ya, a kuadrat min u kuadrat. Itu kan sama dengan apa ya waktu itu ya? Yang pokoknya ada apanya ya, tangan pangkat min 1 yang u per a ya, u per a. Apa gitu ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi nanti kalian buka lagi deh, saya juga kalau menghafal agak suka-suka lupa, suka ketuker sama bentuk-bentuk yang ada yang a kuadrat min u kuadrat, ada yang u kuadrat min a kuadrat, terus ada lagi yang 1/2 kuadrat dan seterusnya. Memang menghafal rumus-rumusnya itu yang agak sulit gitu ya. Nanti kalian buka-buka lagi yang waktu pertemuan pertama atau kedua tuh yang saya taruh di LMS rumus-rumusnya. Oke, sudah selesai ya. Kita cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Kecilan. Ada yang ingin ditanyakan dahulu? Silakan. Ibu, itu yang kedua dari yang tadi yang baru dibahas itu kenapa sama dengan ya, Bu? Yang kedua yang ini Ya. tambah ya. Oh, Salah. kasih, Tambah. Bu. Ya, itu nih. Ditambah tadi 1/2. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan dulu perkuliahan hari ini. Bahannya tadi saya share di LMS. Untuk tugas ya, nggak apa-apa ya. Tugasnya di buku Parsel boleh dicatat. Tugasnya problem set 7.5. Itu nomor 7. Dua puluh. Mana ya? Bawahnya beda. Sama 35. 7, 20 sama 35. Hati-hati dicek dulu. Jadi sebelum kalian mengerjakan fungsi apa tadi? Parsial ini, jadi kalian cek dulu pangkatnya ya, pangkat pecahan ya, pangkat atas sama pangkat bawah itu apa? Apakah lebih dari atau kurang dari? Jadi kalau yang hari ini kita jelaskan yang di dekomposisi itu kalau misalkan pangkat atasnya kurang dari pangkat bawah. Ingat-ingat, jadi pangkat atasnya lebih kecil dari pangkat bawah. Tapi kalau misalkan kebalikannya, pangkat atas lebih dari pangkat bawah, itu kalian bisa mengerjakan dengan cara membagi si fungsi atas dengan fungsi bawah. Nah, membaginya bisa pakai cara pembagian bersusun polinom, seperti yang minggu lalu. Jadi, identifikasi dulu kalian mau masuk pakai cara apa, gitu ya. Kalau udah tahu, baru bisa dilanjutkan. Karena kalau dari awalnya salah kan nanti konsepnya ke bawahnya jadinya salah juga gitu ya. Jadi hati-hati diidentifikasi dulu dia jenisnya yang mana. Terus yang ketemu bentuk len-len tadi itu juga dilihat tidak semua integral pecahan itu hasilnya len. Ya, kalau dia integral 1/x tambah 1, oke. Jadinya len mutlak x tambah 1. Tapi ketika dia bawahnya ada pangkat n ya, entah itu pangkat 2, pangkat 3, itu dicek lagi. Jadi lebih aman tuh kalian pakai yang DU-DU-an. Karena apapun soalnya, kalau pakai cara lama yang DU-DU-an itu jawabannya insya Allah akan benar. Tapi kalau kita pakai cara
cepet yang menghafal, ah 1/sekian, udahlah langsung aja pakai ln mutlak. Nah itu hati-hati, tidak semua bentuk itu hasil integralnya adalah ln. Tidak semua bentuk integral pecahan itu hasilnya ln ya. Jadi hati-hati sekali dalam menentukan rumus-rumusnya, pakai fungsinya apa saja, gitu ya. Oke, baik, jangan lupa tugasnya seperti biasa, kalau tugas itu untuk deadline 1 minggu ke depan. Kalau yang tadi, aktivitas tadi adalah melengkapi waktu dari jam 10 sampai jam sebelum sholat Jumat, tadi jam 11:30 gitu ya. Oke, baik, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Aura jangan lupa dicatat ya, kalau ada teman-temannya yang misalkan gabungnya nggak full tapi tanpa ada alasan yang jelas itu absennya nanti kan ada penilaian tersendiri gitu untuk kehadirannya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya yang di kampus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.